Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, kesehatan, kemudian juga nikmat untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang profesi saat ini. Hendaknya kita syukuri nikmat tersebut dengan salah satunya mungkin bisa memberikan yang terbaik pada stase PPKMB ini, salah satunya dengan membagikan hasil belajarnya selama praktik di rumah sakit dalam acara seminar akhir praktik PPKMB. Kurang lebih mungkin nanti selama 3 jam ke depan, pada hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana hasil diskusi teman-teman dalam melakukan atau menyusun ya asuhan keperawatan berdasarkan kasus nyata yang ada di rumah sakit. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal ya ketika nanti teman-teman profesi ini berada di rumah sakit gitu ya ketika bekerja. Begitu juga semoga pertemuan hari ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua untuk menjadi sarana ya berbagi pengalaman maupun juga pengetahuan kepada teman-teman profesi semua yang ada di sini terkait dengan pengalamannya selama di lahan praktik. Baik, kita buka saja kegiatan hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat luas. Kemudian kita lanjutkan kegiatan berikutnya untuk seminar praktik profesi KMB yang akan nanti dipandu oleh sebagai moderator. Mekanismenya seperti yang sudah dijelaskan bahwa 8 kelompok mahasiswa ini akan mempresentasikan hasil diskusinya ya terbagi menjadi 2 sesi. Kemudian masing-masing sesi terdiri dari 4 kelompok untuk mempresentasikan. Baik, apakah Endah sudah siap? Insya Allah Bu, sudah Bu. Baik, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf untuk kegiatan acara seminar hari ini. Saya serahkan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Anissa. Teman-teman, sesuai yang sudah dijelaskan Bu Anissa, untuk pagi ini ada 8 kelompok, plenonya dibagi 2. Untuk pertama, nanti akan ada presentasi kelompok 1, 2, 3, dan 4, RS Kota ada 2, dan RS Kabupaten ada 6. Lalu nanti presentasi diberi waktu 15 menit. Untuk sesi pertama 4 kelompok ini, setelah presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab. Baiklah, untuk memulai lebih cepat, lebih baik ya. Jadi untuk pertama, apakah kelompok 1 sudah siap? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membahas tentang pasien akut coronary syndrome. Nah, kelompoknya itu ada Sarah Rahmania, ada Siti Maimunah, Sundari Sartika, saya sendiri Sikomoda, dan Tiara Efsya.
Untuk yang pengkajian yang pertama itu ada alasan masuk rumah sakit. Nah, klien itu mengatakan sesak nafas dan nyeri dada di bagian kiri hingga menjalar ke bagian tangan kiri dan punggung. Klien sebelumnya itu meminum obat dari klinik serta melakukan terapi bekam tetapi tidak ada perubahan. Nah, maka klien memutuskan untuk ke rumah sakit. Untuk keluhan utamanya itu klien mengatakan nyeri dada. Untuk riwayat kesehatan sekarang itu klien mengatakan nyeri dada di bagian kiri dengan skala 7 yang menjalar sampai ke tangan kiri dan punggung. Nah, nyeri dirasakannya itu hilang timbul, nyeri dirasakan seperti tertimpa beban berat, dan terasa ringan itu ketika beristirahat dan semakin memberat ketika klien itu beraktivitas. Nah, klien mengatakan sesak napas ketika sedang melakukan aktivitas dan terasa sedikit ringan ketika klien beristirahat. Untuk riwayat kesehatan terdahulu, klien mengatakan bahwa ia memiliki penyakit jantung sejak 4 tahun yang lalu, namun tidak rutin untuk kontrol ke pelayanan kesehatan. Nah, klien juga itu mengatakan dahulu memiliki riwayat merokok 1 bungkus per hari dan memiliki riwayat penyakit hipertensi dan senang mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak tinggi seperti gorengan. Untuk riwayat kesehatan keluarga, penyakit yang pernah diderita orang tuanya itu, klien mengatakan bahwa orang tua klien, ibu dan ayahnya memiliki penyakit jantung, namun ayah klien sudah meninggal. Ibu klien selain itu memiliki penyakit jantung, memiliki riwayat, ibunya juga memiliki riwayat penyakit jantung. Untuk saudara kandung tidak ada, anggota keluarga lain tidak ada. Penyakit yang sedang diderita orang tua klien mengatakan bahwa sampai saat ini ibu klien masih memiliki penyakit jantung dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk saudara kandung tidak ada, anggota keluarga lain tidak ada. Riwayat penyakit genetik atau keturunan, klien mengatakan bahwa di keluarganya itu memiliki penyakit keturunan yaitu penyakit jantung. Ini ada pemeriksaan penunjang dan diagnostik. Untuk yang pertama ada fungsi jantung, enzim CKMB yaitu hasilnya klien memiliki 31,9. Untuk hematologi leukositnya 13,18, untuk fungsi ginjal asam urat 7,9, fungsi jantung troponin 10,41. Nah, untuk glukosa darah untuk 2 jam yaitu 172 dan gula darah puasanya 172. Untuk pemeriksaan hasil EKG, ke atas dulu, mohon maaf. Yaitu terdapat infak pada bagian inferior jantung dan pada pemeriksaan toraks AP didapatkan kesan jantung itu kardiomegali. Tidak tampak kelainan radiologis pada pulmonal secara foto polos saat ini. Untuk pemeriksaan fisik, yang pertama ada sistem kardiovaskuler, yaitu tidak terlihat ictus cordis, terdapat kardiomegali, terdengar suara pekak ICS2 dan ICS6. Auskultasi terdengar suara murmur. Tekanan darah pasien 129/88, untuk nadi 73 kali per menit, suhunya 36,5, dan CRT kurang dari 2 detik, JPP-nya 4 cmH20. Untuk sistem respirasi, pengembangan dada tidak optimal, penggunaan alat bantu napas abdomen, terdapat taktil vermitus simetris, bunyi paru sonor, dan terdengar suara paru vesikuler. Hidung simetris, terdapat pernapasan cuping hidung, tidak ada sinusitis, dan tidak ada perdarahan di hidung. Nah, untuk kesimpulannya itu, saat ini klien mengalami sindrom koroner akut dengan enstemi, dengan keluhan sesak napas saat melakukan aktivitas dan nyeri dada pada bagian dada kiri, menjalar sampai ke tangan kiri dan punggung dengan skala 7. Nyerinya itu dirasakan hilang timbul dan seperti tertimpa beban berat. Nyeri dirasakan semakin memberat ketika melakukan aktivitas dan ringan ketika beristirahat. Saat dilakukan pemeriksaan fisik, didapatkan pengembangan dada itu tidak optimal, terdapat pernapasan cuping hidung, dan penggunaan otot bantu nafas yaitu abdomen. Suara paru vesikuler, perkusi terdengar suara sonor, terdapat pembesaran pada jantung, dan perkusi pekak sampai ICS6. Tidak terdapat suara jantung tambahan. Hasil pemeriksaan laboratorium fungsi jantung yaitu troponin meningkat yaitu 10,41 dan enzim CKMB itu meningkat juga yaitu 31,9. Hasil gambaran EKG yaitu iskemia pada miokard bagian anterior jantung dan infak pada bagian posterior jantung. Terdapat segmen elevasi pemeriksaan fototoraks menunjukkan ada pembesaran.
Untuk analisa data dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sarah Rahmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Siva Maulida yang dimana di sini analisa datanya ini di sini kami dari kelompok 6 menegakkan 3 diagnosa yaitu ada nyeri akut, kemudian pola napas tidak efektif dan intoleransi aktivitas. Yang dimana yaitu diagnosa nyeri akut yaitu datanya adalah klien mengatakan nyeri dada bagian dada kiri menjalar ke tangan kiri dan punggung dengan skala 7. Nyeri dirasakan hilang timbul, dirasakan semakin memberat ketika melakukan aktivitas dan ringan ketika beristirahat. Kemudian klien memiliki riwayat penyakit jantung dan hipertensi, kemudian klien mengatakan sulit tidur dikarenakan nyeri dada. DO-nya wajah klien terlihat meringis, klien terlihat mengganggu area nyeri yaitu dada bagian kiri. Di sini dari hasil EKG jantung menggambarkan terdapat iskemia pada miokard bagian anterior jantung dan infra pada bagian posterior jantung. Gambaran EKG menunjukkan segmen ST elevasi. Di sini etiologi yang kita ambil yaitu adalah kelompok kami yang ambil yaitu adalah nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologisnya yaitu iskemia pada miokard. Nah, dari iskemia miokard itu mengakibatkan karena kan fungsi dari kita mendapatkan oksigen itu adalah dari pertukaran antara kerjasama antara jantung dengan paru-paru. Jika jantung sudah mengalami otot-otot miokard sudah kekurangan oksigen sehingga lama-kelamaan karena jantung yang memompa ke seluruh tubuh terjadilah iskemia pada jaringan dari seluruh tubuh. Nah, dari iskemia pada jaringan, nah kemudian itu tubuh mengalami kompensasi pada tubuh yaitu dengan mengalami metabolisme anaerob. Artinya itu perubahan metabolisme tidak menggunakan oksigen. Nah, dari metabolisme anaerob itu terjadilah kompensasi dari tubuh yaitu tubuh mengubah lemak menjadi asam laktat sehingga dalam tubuh itu terjadi peningkatan asam laktat. Nah, dari asam laktat itu lama-kelamaan itu dia akan mengiritasi suatu bagian di organ tubuh tersebut yaitu letaknya itu di jantung. Nah, sehingga jantung itu mengalami yaitu iritasi atau cedera. Nah, dari cedera itu nanti dia itu akan merangsang nosireseptor reseptor nyeri yang berada di jantung. Nah, kemudian juga menuju serabut C yang ada di jantung. Kemudian dari serabut C itu dihantarkan menuju ke medula spinalis. Kemudian dari medula spinalis itu akan menuju ke korteks somatosensori untuk dipersepsikan sebagai nyeri. Maka munculnya diagnosa itu nyeri akut. Next. Yang kedua itu adalah diagnosa pola napas tidak efektif. Yang dimana yaitu adalah di sini datanya itu DS-nya itu adalah klien mengatakan sesak napas, sesak dirasakan hilang timbul dan semakin memberat ketika melakukan aktivitas dan ringan ketika beristirahat. DO-nya itu pengembangan dada klien tidak optimal, terdapat pernapasan cuping hidung, terdapat otot bantu pernapasan yaitu pernapasan abdomen. Pola pernapasannya cepat dan dangkal atau takipnu, frekuensi pernapasannya 25 kali per menit. Hasil fototoraksnya terdapat kardiomegalit, kemudian hasil EKG jantungnya menggambarkan terdapat iskemia pada miokard bagian anterior jantung dan imprak pada bagian posterior jantung. Hasil pemeriksaan fungsi jantungnya itu menunjukkan troponin T-nya meningkat yaitu 10,41 dan enzim CKMB-nya meningkat 31,9. Nah, etiologi yang diambilnya di sini yaitu adalah menghambati napas yaitu adalah iskemia pada miokard bagian anterior jantung dan imprak pada bagian posterior jantung. Itu kan pasti karena kekurangan oksigen sehingga dia itu nanti akan mengakibatkan nyeri saat bernapas sehingga terjadilah hambatan upaya napas dan muncullah diagnosa pola napas tidak efektif. Kemudian diagnosa yang ketiga yaitu adalah intoleransi aktivitas. Penyebabnya itu kita ambil ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang dimana datanya itu adalah di sini adalah DSY itu klien mengatakan sesak napas, sesak dirasakan hilang timbul dan semakin memberat ketika melakukan aktivitas dan ringan ketika beristirahat. Klien mengatakan badannya terasa lemas dan lesu, DO-nya frekuensi pernapasan 25 kali per menit, pengembangan dada tidak optimal, hasil EKG jantung menggambarkan terdapat iskemia pada miokard bagian anterior jantung dan infrak pada bagian posterior jantung. Gambaran EKG menunjukkan segmen ST elevasi. Hasil pemeriksaan fungsi jantungnya itu troponin T-nya meningkat dan CKMB-nya juga meningkat. Nah,
Di sini kita ambil awal jalannya itu dari hasil gambaran EKG menunjukkan iskemia pada miokard, bagian anterior dan infrak pada bagian posterior jantung. Otomatis kan terjadilah penurunan suplai oksigen ke miokard dan juga jaringan yang sekitar jantung. Nah, kemudian tubuh itu melakukan kompensasi yang tadi sudah dijelaskan, kompensasi metabolisme anaerob. Nah, kemudian juga kan lama-kelamaan karena kekurangan penurunan suplai oksigen dari miokard di jaringan, lama-kelamaan itu kebutuhan oksigen dalam tubuh itu meningkat. Nah, sehingga terjadilah ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen dalam tubuh. Nah, sehingga biasanya ini awalnya tubuh itu mengalami kompensasi dulu dengan meningkatkan heart rate dan juga pernapasan. Nah, dari pernapasan itu karena ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, sehingga tubuh itu lama-kelamaan merasa cepat lelah dan kekurangan energi. Dari yang perubahan tadi asam laktat dan kekurangan ATP itu. Nah, tubuh merasa lelah dan kurang energi dan muncullah diagnosa intoleransi aktivitas. Di sini diagnosa keperawatannya yaitu adalah nyeri akut berhubungan dengan agent pencedera fisiologis yaitu iskemia pada miokard, dibuktikan dengan klien mengatakan pada bagian kirinya menjalar ke tangan kiri dan punggung dengan skala 7, nyeri dirasakan hilang timbul, dirasakan semakin memberat ketika melakukan aktivitas dan ringan ketika beristirahat. Yang kedua, pola napas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya napas, yaitu nyeri saat bernapas, dibuktikan dengan klien mengatakan sesak napas, sesak dirasakan hilang timbul, dan semakin memberat ketika melakukan aktivitas dan ringan ketika beristirahat. Pengembangan dada klien tidak optimal. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, dibuktikan dengan klien mengatakan sesak napas, sesak dirasakan hilang timbul, dan semakin memberat ketika melakukan aktivitas dan ringan ketika beristirahat. Klien mengatakan badannya terasa lemas dan lesu. Ini diagnosa yang prioritasnya yaitu sebenarnya pola napas tidak efektif, kemudian nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Ini SLKI-nya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan nyeri akut dapat berkurang dengan kriteria hasil, yaitu tingkat nyeri, keluhan nyeri cukup menurun, meringis cukup menurun, sikap protektif cukup menurun, kesulitan tidur cukup menurun, status kenyamanannya merintih cukup menurun, pola tidur cukup membaik. Manajemen nyerinya itu yaitu adalah kita identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan nyeri, identifikasi skala nyeri, monitor pemberian obat analgesik. Terapeutiknya di sini itu berikan teknik non-farmakologi untuk mengatasi nyeri, yaitu teknik nafas dalam. Kemudian edukasinya anjurkan memonitor nyeri secara mandiri, ajarkan cara relaksasi nafas dalam. Kolaborasinya itu adalah kolaborasi pemberian analgesik jika perlu. Yang kedua yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan sindrom berhubungan dengan hambatan upaya nafas. SLKI-nya itu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, pola napas tidak efektif dapat membaik dengan kriteria hasil, dyspnoe cukup menurun, penggunaan otot bantu nafas cukup menurun, pernapasan cukup hidung cukup menurun, frekuensi nafas cukup membaik. Di sini SIKI-nya itu manajemen jalan napas, yaitu observasi, monitor pola napas, frekuensi kedalaman dan usaha napas, monitor bunyi napas tambahan, terapeutiknya posisikan semi-fouler, edukasinya informasikan saat dilakukan perubahan posisi. Kolaborasinya itu adalah kolaborasi dengan dokter pemberian untuk pemberian oksigen. Yang ketiga, intoleransi aktivitas. Setelah itu berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, intoleransi aktivitas dapat membaik dengan kriteria hasil. Toleransi aktivitasnya itu kemudahan melakukan aktivitas sehari-hari cukup meningkat, keluhan lelah cukup menurun, dyspnoe saat aktivitas cukup menurun, dyspnoe saat aktivitas setelah aktivitas cukup menurun, frekuensi napas cukup membaik, gambaran EKG iskemia cukup membaik. Di sini ada manajemen energi, observasinya di mana monitor kelelahan fisik emosional, monitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. Terapeutiknya lakukan latihan tentang gerak aktif dan pasif, edukasinya anjurkan tidak baring, kolaborasinya dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. Kemudian yang kedua itu rehabilitasi jantung, yaitu dengan monitor tingkat toleransi aktivitas, periksa kontraindikasi latihan seperti takikardi, angina, dyspnoe, dan gambaran EKG yang iskemia. Iskemia terapeutiknya fasilitasi pasien dengan menjalani latihan fase 1 input pasien, kemudian fasilitasi pasien menjalani latihan fase 2 output pasien, yang ketiga fasilitasi pasien menjalani latihan fase 3 maintain, yang keempat fasilitasi pasien menjalani latihan fase 4 long term.
Edukasinya jelaskan rangkaian fase-fase rehabilitasi jantung, anjurkan menjalani latihan sesuai toleransi, anjurkan pasien dan keluarga untuk modifikasi faktor risiko. Misalnya itu latihan diet, berhenti merokok, dan menurunkan berat badan. Kemudian ini implementasinya itu kita melakukan sebanyak 3 hari perawatan, yaitu di sini yaitu ada nyeri akut, yaitu mengidentifikasi lokasi, karakteristik, dan durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri, mengidentifikasi skala nyeri, memberikan teknik non farmakologi, teknik relaksasi napas dalam, menganjurkan si pasien tersebut memutar nyeri secara mandiri, berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian obat analgesik, mendemonstrasikan menarik nafas selama 4 detik, menahan selama 2 detik, menghembuskan nafas selama 8 detik. Evaluasinya, klien mengatakan setelah dilakukan relaksasi nafas dalam, nyeri yang dirasakan berkurang dengan skala 5. Wajah klien terlihat masih semeringis, klien terlihat memegangi dada area nyeri. Masalahnya ini tuh teratasi sebagian. Lanjutkan intervensinya, berikan teknik farmakologi kompres hangat pada bagian dada, kemudian berikan obat paracetamol untuk meredakan nyeri. Kemudian ada pola napas tidak efektif, implementasinya itu memutar pola nafas, frekuensi, kedalaman, dan usaha napas. Memutar bunyi nafas, napasnya itu vesikuler, memberikan posisi semi-fowler, berkolaborasi dengan dokter, yaitu ada pemberian oksigen, memberikan oksigen asal kanul 5 liter per menit, melakukan tanda-tanda vital dengan hasil tekanan darah 129/88, nadi 73, suhu 36,5, respirasi rate 25 kali per menit, memberikan obat aspilat melalui oral 1 kali 80 gram, CVG melalui oral 1 kali 75 gram, diazepam 1 kali 2 mg melalui IV, cendardestan melalui IV 2 kali 16 mg, Arixta melalui SC. Evaluasinya itu SC itu klien mengatakan dadanya masih tersesak, O-nya itu pengembangan dari tidak optimal, penggunaan otot bantu nafas, pernapasan cuping hidung, RR 25 kali per menit, masalah belum teratasi, lanjutkan intervensi, pertahankan pemberian oksigen, berikan posisi semi-fowler. Waktunya udah habis. Udah habis ya, Kak? Jadi kesimpulannya itu di sini itu si pasien itu sudah mengalami terjadinya akut coronary syndrome, yaitu yang udah end-stage. Nah, kemudian di sini tuh ada kesenjangan antara teori dengan juga ada kesenjangan antara teori dengan si keadaan si pasiennya tersebut. Yang dimana, coba Sundari ke atas dulu dong. Kesenjangan. Kesenjangan yang tadi, kesenjangan yang di bawah. Setelah analisa data. Nah, kalau di pengkajiannya itu, pada pengkajian terdapat kesenjangan data, yaitu pada teori dikemukakan oleh Lima et al. 2016 terdapat cyanosis, tapi pada kasus tidak ada karena saturasi oksigennya SpO klien itu 97%. Kemudian menurut Hafiz 2006, saturasi oksigen adalah persentase hemoglobin yang berikatan dengan oksigen dalam arteri. Saturasi oksigen normal adalah antara, ke atasan dikit, maaf, oksigen antara 95 sampai 100%, tidak ada edema fever karena klien tidak disertai dengan pada sistem persarapan ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dan tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus ditemukan klien mengalami penurunan kesadaran, tidak ditemukan klien mengalami penurunan kesadaran, orientasi baik, dan tidak ada kejang. Karakteristik kesadaran paling utama adalah kesadaran seseorang terhadap tempat, waktu, dan orang di sekitarnya. Penurunan kesadaran disebabkan penurunan aliran darah ke otak. Kondisi ini terjadi kondisi yang berbeda sehingga dapat menyebabkan pingsan, umumnya terjadi pada sakit kepala. Setelah itu penglihatan meredup. Kondisi ini terjadi kepanjangan justru dapat memicu terjadinya kejang. Ini menurut Handayani 2019. Kemudian selanjutnya kesenjangan di pengkajian itu pada sistem penginderaan ada kesenjangan antara tinjauan pustaka dengan tinjauan kasus. Pada tinjauan kasus ditemukan tidak adanya gangguan pada penglihatan dikarenakan tekanan darah klien normal. Jika tekanan darah meningkat, maka kemungkinan dalam mengalami kerusakan
dalam mengalami kerusakan pada mata juga semakin besar. Tekanan darah yang tinggi dalam waktu yang lama dapat menyebabkan menebalnya pembuluh darah retina dan kemudian membatasi darah untuk mencapai retina. Kondisi ini memicu terjadinya retinopati hipertensi. Ini menurut Widya Astuti 2019. Kemudian ada kesenjangan antara diagnosa keperawatannya pada teori yang dikemukakan oleh Limona et al. 2006 dapatkan diagnosa yang muncul yaitu perfusi perifer tidak efektif. Namun pada kasus dia muncul diagnosa perfusi perifer tidak efektif dikarenakan klien masih tidak mengalami sianosis. Nah, kemudian kalau diintervensi sampai di swab tidak terdapat kesenjangan. Itu itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.